Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 beranggotakan Alisa Nur Firdausi dengan NIM 310123302379 dan teman saya Fatal Pinabila dengan NIM 310123023760 dengan saya Nur Kamalia dengan NIM 310123023745. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Biaya Iklan Televisi Terhadap Tingkat Penjualan Produk Menggunakan Pendekatan Data Mining. Pada persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan menerapkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan. Salah satu media promosi yang banyak digunakan adalah iklan televisi karena mampu menjangkau audiens yang luas. Namun, biaya iklan televisi relatif tinggi sehingga perusahaan perlu mengetahui apakah peningkatan biaya iklan benar-benar berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara biaya iklan TV dan tingkat penjualan produk menggunakan metode regresi linear sederhana. Pendekatan data mining. Sebagai solusi untuk menjawab permasalahan tersebut, kami menggunakan pendekatan data mining dengan metode regresi linear sederhana. Metode ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel biaya iklan TV sebagai variabel independen dan penjualan produk sebagai variabel dependen. Selain itu, metode ini juga dapat membantu memprediksi penjualan berdasarkan anggaran iklan yang dikeluarkan. Dataset yang digunakan adalah advertising dataset yang diperoleh dari Kaggle. Dataset ini terdiri dari 200 data pasar atau market dengan variabel TV sebagai anggaran iklan televisi dan sales sebagai tingkat penjualan produk. Dataset ini dipilih karena sesuai untuk penerapan metode regresi linear sederhana. Selanjutnya, manfaat analisis membantu perencanaan anggaran iklan yang lebih tepat, memberikan estimasi penjualan berdasarkan biaya iklan, menerapkan konsep data mining dan regresi linear, mengevaluasi model menggunakan MSE dan R2. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa rumusan masalah yang ingin dijawab, yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik data TV dan sales, yang kedua, bagaimana model regresi linear yang terbentuk, yang ketiga, sebagai besar pengaruh iklan terhadap penjualan, yang keempat, seberapa akurat model berdasarkan nilai MSE, RMSE, dan R2. Yang terakhir, bagaimana interpretasi hasil visualisasi pada Orange Data Mining. Yang selanjutnya, praproses data. Sebelum dilakukan pemodelan data terlebih dahulu melalui tahap praproses, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak terdapat missing value maupun data duplikat. Selain itu, tidak ditemukan outlier yang signifikan karena seluruh data sudah berbentuk numerik. Proses encoding tidak diperlukan dan normalisasi juga tidak dilakukan karena tidak menjadi kebutuhan dalam metode yang digunakan. Dengan demikian, dataset sudah siap digunakan untuk proses pemodelan regresi linear. Setelah data dinyatakan siap digunakan, tahap selanjutnya adalah penerapan metode regresi linear yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu metodologi regresi linear sederhana. Pada penelitian ini menggunakan metode simple linear regression untuk menganalisis pengaruh biaya iklan terhadap televisi terhadap tingkat penjualan produk sales. Nah, variabel yang digunakan terdiri dari X atau variabel independen, yaitu pada data biaya iklan TV. Terus juga ada X, variabel dependen, pada data yaitu penjualan produk. Nah, tujuan metode ini adalah mengetahui hubungan antara biaya iklan TV dan penjualan serta membentuk model prediksi penjualan berdasarkan anggaran iklan yang dikeluarkan. Nah, regresi sederhana ini menghasilkan sebuah garis lurus terbaik atau best fit line yang dinyatakan dengan persamaan atau dengan rumus Y sama dengan A tambah BX. Nah, di sini ada tabel bantu. Kami perhatikan tabel bantunya dan kita masuk ke Excel dulu. Ini adalah data dari semuanya, yaitu 200 data. Nah, masuk ke perhitungan manual regresi linear. Nah, dari keseluruhan dataset atau 200 data diperoleh nilai N yaitu 200, terus ada jumlah X 29408,5, jumlah Y 2804,5, jumlah X kuadrat 5791118,39, terus jumlah Y kuadrat 44743,25. Terus yang terakhir ada jumlah XY yaitu 4821108,34. Nah, masuk ke perhitungan mencari B atau koefisien regresi. Nah, rumusnya sudah kami perlihatkan di sini.
dengan hasil yaitu B 0,0475. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan biaya iklan TV akan meningkatkan penjualan sebesar 0,0475 satuan. Nah, dilanjutkan dengan menghitung konstanta atau A dengan rumus yang sudah kami perlihatkan di sini dengan hasil A 7,325. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa ketika biaya iklan TV bernilai 0, penjualan diperkirakan sebesar 7,03 satuan. Nah, selanjutnya yaitu persamaan regresi yang diperoleh. Nah, setelah mendapatkan nilai A dan B, maka model regresi linear yang terbentuk adalah yang sudah diperlihatkan di sini. Atau juga dapat dibulatkan dengan seperti ini. Nah, interpretasinya persamaannya yang ada 3, yaitu yang pertama, jika tidak ada biaya iklan TV atau X sama dengan 0, maka penjualan diperkirakan sebesar 7,03 ribu unit. Nah, yang kedua, setiap tambahan $1.000 biaya iklan TV akan meningkatkan penjualan sekitar 0,0475 ribu unit atau sekitar 47,5 unit produk. Nah, terus yang terakhir ada hubungan antara biaya iklan TV dan penjualan bersifat positif. Sehingga semakin besar anggaran iklan TV, maka juga semakin tinggi penjualan yang diprediksi. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil evaluasi, visualisasi, dan kesimpulan dari model regresi linear yang telah dibangun. Setelah diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 7,0325 plus 0,0475X, maka dilakukan evaluasi model untuk mengetahui kekuatan hubungan antara variabel TP dan sales serta menguji signifikansi model regresi yang terbentuk. Pertama, dilakukan perhitungan nilai korelasi menggunakan rumus korelasi yang tertera. Lalu dimasukkan nilai-nilainya dan dihasilkan nilai R 0,7822. Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai R sebesar 0,7822. Nilai ini menunjukkan hubungan positif yang kuat antara biaya iklan TV dan penjualan. Artinya semakin besar biaya iklan TV yang dikeluarkan, maka penjualan cenderung meningkat. Selanjutnya, menghitung nilai R pangkat 2 koefisien determinasi dengan rumus yang tertera dan dimasukkan, lalu dipangkatkan 2 dan didapatkan hasil 0,6118. Diperoleh nilai R pangkat 2 sebesar 0,6188 dan bisa dibulatkan menjadi 0,6119 atau 61,19%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel TV mampu menjelaskan 61,19% variasi penjualan. Sedangkan sisanya 38,81% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Menghitung nilai F, uji signifikan model dengan rumus yang tertera dengan keterangan R kuadrat 0,6118, K-nya 1 dan N-nya 200. Hitung nilai F uji signifikan model, masukkan nilai ke dalam rumus dan dihasilkan nilai F-nya 3121449. Bandingkan dengan nilai F tabel, gunakan probabilitas 0,05, DF1 K sama dengan 1, DF2 N dikurang K dikurang 1 jadi 198. Selanjutnya hitung nilai F uji signifikan model, masukkan nilai ke dalam rumus dan menghasilkan nilai F 312,144. Lalu kita bandingkan dengan nilai F tabel dengan 3,89. Kesimpulan uji F, karena perhitungan menghasilkan F hitung sebesar 312,14 setelah dibandingkan dengan F tabel sebesar 3,89, diperoleh bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, model regresi yang dibangun signifikan dan layak digunakan untuk prediksi. Selanjutnya, kita lakukan pemodelan di Orange. Pada tahap pertama, kami menggunakan widget file untuk mengimpor dataset advertising ke dalam Orange Data Mining. Dataset ini berisi data anggaran iklan televisi dan data penjualan produk dengan tipe yang sama-sama numerik, dengan role TP tetap sebagai fitur dan sales role jadi target. Selanjutnya, setelah dataset dimasukkan, data diperiksa menggunakan data table untuk memastikan kualitas data dari hasil pengecekan tidak ditemukan missing value maupun data yang bermasalah, sehingga data dapat langsung digunakan untuk proses analisis. Nah, pada tahap selanjutnya, setelah mengetahui pola hubungan data tadi, kami menerapkan metode linear regression. Nah, pada tahap ini, sistem membentuk model regresi linear sederhana yang menghasilkan persamaan prediksi antara biaya iklan TV sebagai variabel independen dan penjualan sebagai variabel dependen. Nah, selanjutnya output dari linear regression ini kemudian ditampilkan pada data tabel untuk melihat
nilai koefisien regresi yang terbentuk. Nah, yaitu pada nilai konstanta dan nilai koefisien yang digunakan untuk persamaan regresi. Nah, selanjutnya di tahap correlation. Nah, data yang dihubungkan ke widget correlation ini untuk melihat tingkat hubungan antara variabel. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa variabel TV memiliki hubungan yang positif yang cukup kuat terhadap variabel sales sehingga layak digunakan dalam pemodelan regresi. Baik, selanjutnya ke widget scatter plot. Setelah data dimasukkan, lakukan visualisasi menggambarkan scatter plot untuk mengetahui hubungan antara variabel TP dan sales. Di sini untuk nilai korelasinya 0,78 dan pola titik bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi scatter plot menunjukkan hubungan positif yang cukup kuat. Artinya semakin besar biaya iklan, maka penjualan cenderung meningkat. Lalu kita ke test and score. Tahap berikutnya, setelah model terbentuk, dilakukan evaluasi menggunakan widget test and score dengan metode cross validation 5 fold. Pada proses ini, data dibagi menjadi 5 bagian yang secara bergantian digunakan sebagai data latih dan data uji dengan hasil R-2 0,004, MSE 10,735, RMSE 3,276, dan MAE 2581. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang cukup baik dalam menjelaskan hubungan antara TP dan sales. Baik, selanjutnya kita ke prediction. Tahap terakhir adalah menggunakan widget prediction untuk menampilkan hasil prediksi yang dihasilkan model dan membandingkan dengan nilai aktual dengan hasil R2 0,612, MSE 10,513, RMSE 3242, dan MAE 2,550. Hasil prediction menunjukkan bahwa nilai prediksi cukup mendekati nilai aktual. Nilai R sebesar 0,612 juga hampir sama dengan hasil perhitungan manual sebesar 0,6118, sehingga model yang dibangun dapat dikatakan valid dan mampu menjelaskan sekitar 61,2% variasi penjualan. Melalui workflow ini, proses analisis dilakukan secara sistematis mulai dari memasukkan data, melakukan visualisasi, membangun model regresi, mengevaluasi performa model, hingga menghasilkan prediksi penjualan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, metode Simple Linear Regression berhasil membentuk model prediksi penjualan dengan persamaan sales 7,0326 dan TP 0,0475. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara anggaran iklan TP dan penjualan dengan nilai korelasi sebesar 0,7822. Selain itu, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,6119 yang menunjukkan bahwa sekitar 61,19% variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variabel TP. Hasil evaluasi menggunakan Orange Data Mining juga menunjukkan nilai yang konsisten, yaitu R2 sebesar 0,612 pada widget prediction dan R2 sebesar 0,604 pada cross validation 5 fold. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dibangun valid, stabil, dan memiliki kemampuan prediksi yang cukup baik. Berdasarkan uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 312,14 yang lebih besar daripada F tabel sebesar 3,89, sehingga model regresi terbukti signifikan dan layak digunakan untuk memprediksi penjualan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa biaya iklan televisi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan. Semakin besar anggaran iklan TV yang dikeluarkan, maka penjualan cenderung meningkat. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.